Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu saat ini lewat firman Tuhan yang saya baca, yang kita sudah perhatikan bersama-sama ialah berdoa kepada Tuhan. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitabnya kembali. Habakuk 3 ayat yang pertama sampai yang kedua saya akan bacakan. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk. Menurut nada ratapan, Tuhan telah kudengar kabar tentang Kau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutekuni. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Apa yang saya maksudkan dari ayat ini Bapak Ibu, berdoa kepada Tuhan merupakan suatu cara yang pertama yang harus kita lakukan. Amin. Hal berdoa yang harus kita lakukan Bapak Ibu, yang harus kita tekuni di dalam setiap kehidupan kita, di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang gentar saat ini Bapak Ibu. Hal yang harus kita tekuni dan yang harus kita lakukan ialah berdoa. Amin. Berdoa untuk kehidupan kita, berdoa untuk saudara-saudara kita, berdoa untuk negara kita, berdoa untuk bangsa kita. Banyak hal ya Bapak Ibu, bukan hanya persoalan masalah hidup kita. Doa mempunyai banyak artinya, dampaknya Bapak Ibu. Melalui doa kita akan bisa melihat semua jawaban dari untaran kata-kata kita kepada Tuhan. Semua kata-kata yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita mau dekat kepada Tuhan? Berdoa. Amin. Bagaimana masalah hidup kita boleh terselesaikan? Berdoa. Bagaimana supaya hidup kita itu bisa tenang? Berdoa. Hal berdoa lah yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Walaupun sekalipun Bapak Ibu mungkin persoalan Bapak Ibu saya tidak tahu bagaimana yang mungkin Bapak Ibu alami saat ini, namun yang harus Bapak Ibu tekuni ialah berdoa. Di tengah-tengah krisis saat ini bukan hanya virus corona yang melanda hidup kita, benar ya, namun ada begitu banyak hal Bapak Ibu untuk kita bisa melewati masa yang sukar ini ialah fokus kepada Tuhan. Artinya selain kita berdoa kepada Tuhan, kita harus juga fokus kepada Tuhan. Amin. Saya pernah Bapak Ibu, saya berdoa, namun pikiran saya ini tidak fokus pada Tuhan. Disinilah yang dimaksud kita harus fokus kepada Tuhan. Saya pernah mengalami hal seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu, tapi saya jujur di hadapan Tuhan, saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya sedang berdoa, posisi saya sedang berdoa pada Tuhan, namun saya tidak fokus kepada Tuhan. Saya fokus dengan pikiran-pikiran saya yang mungkin saya punya janjian nanti siang. Saya fokusnya kepada itu. Tapi firman Tuhan Bapak Ibu yang saya bagikan, itu bukan hanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi itu juga firman Tuhan untuk menegur saya, untuk senantiasa mengingatkan saya, kalau saya berdoa pada Tuhan, saya harus fokus pada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu juga harus seperti itu. Kalau mulai hilang fokusmu kepada Tuhan, mulai katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya juga hanya berkata seperti itu. Kalau saya tidak mengatakan itu, mungkin saya mau bernyanyi lagi. Supaya apa? Supaya saya bisa fokus pada Tuhan. Itulah cara saya. Saya tidak tahu cara bagaimana yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa fokus kembali. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan siang hari ini, saya ingatkan kembali untuk kita semua, supaya kita benar-benar fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Jika Bapak Ibu menghadapi masalah, fokuslah kepada Allah kita. Jika Bapak Ibu menghadapi persoalan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu, harus kita fokus kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya masalah kita itu tidak menjadi besar. Ada ayatnya yang ke-13 Bapak Ibu. Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa Bapak Ibu. Jadi jangan fokus pada masalahmu. Jangan fokus kepada pencobaan yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Haleluya. Tapi haruslah fokus kepada Tuhan.
Jangan jadikan itu fokus kita. Tapi ingatlah firman Tuhan. Tuhan bilang pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Allahku luar biasa, masalahku biasa. Ada pujian mengatakan demikian. Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Yesusku luar biasa, penyakitku biasa. Amin. Itulah yang harus kita katakan di dalam hati kita, Bapak Ibu, bahwasanya Yesus kita yang luar biasa, persoalan kita adalah biasa. Selain kita fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga saya bagikan pada saat ini, mengandalkan Tuhan. Selain yang kita harus lakukan berdoa, fokus kepada Tuhan, jangan lupa hari ini Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Selalu kita mengandalkan Tuhan. Saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan hal ini Bapak Ibu. Saya tidak akan pernah bosan. Karena apa? Karena inilah yang harus terus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita bisa lebih terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, saya tidak tahu, pernah mungkin merasakan hal ini. Kalau Bapak Ibu bosan mendengarkan hal-hal seperti ini, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu akan menyesal. Kalau mungkin Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, firmannya hanya itu aja, firmannya hanya itu aja, berdoa kayak aku gak pernah berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya dulu juga seperti itu. Saya suka menceritakan pengalaman-pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Waktu saya masih belum kenal Tuhan, saya suka beribadah kepada Tuhan. Saya beribadah kepada Tuhan seperti Bapak Ibu duduk di depan, mendengarkan hamba Tuhan berdiri di depan. Tapi saya mengabaikan firman. Saya hanya datang duduk bergaya, memberikan penampilan saya, menunjukkan apa yang saya miliki. Itulah saya Bapak Ibu sebelum saya kenal Tuhan. Saya rajin beribadah, tapi saya diubahkan oleh Tuhan. Penyesalan itu akan datang di belakangan, betul. Bapak Ibu, saya mengalami hal seperti itu. Saya senang menyaksikan kesaksian tetap mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Inilah yang harus terus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. 3 hal inilah yang harus terus-terus, jangan jemu-jemu, yang harus senantiasa kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita Bapak. Masa-masa krisis ini, 3 hal itulah yang harus kita lakukan. Anak-anak sekolah, orang-orang tua yang mungkin merasakan hal-hal seperti itu, 3 hal inilah yang harus kita lakukan. Kita lakukan berarti ikut saya ya Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama umat Tuhan, sama-sama orang yang mau diubahkan oleh Tuhan. Saya juga mau terus diubahkan oleh Tuhan. Saya juga mau terus dipulihkan oleh Tuhan. Sama-sama kita harus belajar melakukan 3 hal ini. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dalam masa yang sukar, ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh semua harapan kita kepada Tuhan Bapak Ibu, berkat Tuhan itu akan terus tercurah. Amin. Berkat Tuhan itu akan terus melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kalau Bapak Ibu mau menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, lakukan hal itu. Haleluya. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang dapat saya sampaikan saat siang hari ini, untuk kita boleh terus terapkan di dalam hidup kita, supaya iman kita terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk terus berdoa, fokus pada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan siang hari ini Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala.